Yang bisa dibubarkan itu adalah alirannya, ya, aliran yang bukan hanya sesat tapi juga menyesatkan. Itu tanda kiamat sudah dekat, ya. Indonesia kewalahan ya. Iya, karena sudah di penjara muncul lagi, di penjara muncul lagi, di penjara muncul lagi. Bahkan sekarang mah dibiarkan aja begitu saja, ya. Gitu. Udah masa bodoh, ya. Kemudian innallaha la yaqbidu ilma intiza'an yantazihu minal ibad. Jadi Allah itu sungguhnya tidak mencabut ilmu dengan cara mencabutnya langsung dari dada manusia. Jadi ilmu itu di sini, iman juga di sini, cahaya juga di sini. Cahaya yang kita mintakan kepada Allah keluar dari rumah menuju masjid atau keluar dari rumah menuju majelis ilmu itu minta cahaya hati kan? Ya. Allahumma ij'al fi qalbi nuron. Baru minta yang lainnya. Sampai cahaya itu bisa mencahayai semua raga kita, semua jiwa kita, semua hati kita. Bahkan kemudian minta supaya cahaya itu dibesarkan. Karena cahaya itu tidak hanya dibutuhkan di bumi. Di alam kubur butuh cahaya nggak? Ada. Ya kalau kita mendoakan orang yang meninggal, minta supaya kuburannya diterangi. Ya. Tapi ternyata cahaya ini juga sampai ke sorga. Makanya penghuni sorga, ya, dia tidak pernah berhenti berdoa. Ya, jadi di sorga juga ternyata penghuni sorga nggak pernah berhenti berdoa. Apa doanya yang kaitannya dengan cahaya? Ya, ada kan? Surat apa? Surat At-Tahrim. Rabbana atmil lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Padahal cahaya udah memancar ke depan, memancar ke kanan. Ya di sorga itu enggak ada matahari, enggak ada bulan. Yang ada adalah pohon-pohonan yang lebat daunnya, rindang daunnya, lebat buahnya, sehingga tidak ada matahari, tidak ada bulan, gelap banget. Tapi bagi penghuni surga nggak ada masalah, karena badannya memancarkan cahaya. Nah, betapa pentingnya cahaya ketika tinggal di surga, dia berdoa terus, Rabbana atmim lana nurona, ya apa? Faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama hatta idalam yabqa aliman, sehingga apabila tidak tersisa seorang alim pun, ya sekarang masih ada nggak ulama? Ya paling tidak masih ada majelis ulama ya. Tapi nggak tahu ulamanya masih ada nggak gitu kan? Atau jangan-jangan tinggal majelisnya doang, ulamanya nggak ada. Ya. Nah itakhadan nasu ru'usan juhala. Ya, kalau ulama sudah tidak ada, ilmu sudah tidak ada, maka manusia akan mengangkat, memilih pemimpin apa yang bodoh, pemimpin yang bodoh. Ya. Sudah terjadi belum sekarang? Ya, berarti kiamat sudah dekat, hati-hati. Makan jangan terlalu banyak. Gitu. Fas'alu fasu'ilu fa'aftau bigoi ilmin. Nah pemimpin yang bodoh, baik yang namanya presiden sampai kemudian ulama, ustadz kiai itu ketika diminta fatwa maka akan ngasih fatwa, tapi fatwanya bigoiri ilmin, tanpa ilmu. Makanya fadhallu, ulamanya sesat, pemimpinnya sesat, ustadznya sesat, wa adhallu, tapi dalam waktu yang sama juga menyesatkan. Tapi aneh ya di Indonesia ya. Aliran faham sesat apapun pasti ada pengikutnya kan, aneh ya. Ada pengikutnya ya. Bingung kan? Kenapa? Karena yang ngaji dikit. Ya. Di sini yang ngaji paling banyak 25 orang. Ya. Kadang-kadang cuma 15 orang. Dikasih hujan tinggal 2 orang. Ya, gitu. Padahal hujan itu ujian ya. Hujan itu ujian. Tapi kadang-kadang dengan hujan saja kita sudah KO ya, Bu ya. Nah, itu kalau di WA di grup tuh, Ibu liburkan aja hujan kan itu kan. Berarti tidak mampu menghadapi ujian. Padahal hujan itu air ya. Bayangkan kalau hujannya rudal, udah. Ya. Kemudian kiamat sudah dekat ditandai dengan kematian orang-orang yang beriman loh. Ya. Jadi kalau kiamat kita belum mati berarti kita tidak anggap orang yang beriman. Minimal kiamat itu akan mematikan orang-orang Islam, ya. Orang Islamnya mati, orang yang berimannya juga mati. Makanya kita minta supaya dijaga iman, dijaga takwa, dijaga Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Itu 3 perkara yang harus dijaga supaya kita husnul khotimah. Paling tidak sebelum kiamat kita sudah dimatikan. Ya, mau nggak kita menyaksikan kiamat? Ya, mau nggak kita mengalami kiamat? Jangankan mengalami, menyaksikan juga jangan. Tapi doanya jarang kita baca ya. Allahumma idza aradta fitnata qaum fatawaffani ghair maftun. Ya Allah, apabila azab, fitnah, bencana engkau timpakan, matikan dulu aku sebelum bencana itu ditimpakan. Seperti kiamat, karena kiamat itu bencana yang paling dahsyat. Maka orang Islam dan orang iman tidak akan mengalami dan menyaksikan kiamat. Dengan apa dimatikannya itu? Ternyata dimatikannya itu dengan angin atau udara yang sangat lembut dan sejuk. Disebut semriwing ya. Ya. Ibu, sekarang Jakarta lagi dingin atau lagi panas? Dingin. Itu kalau diganti dengan AC berapa PK tuh? Iya. Di luar pasang AC sampai dingin kayak gini berapa PK tuh? Tapi kuasa Allah kan, ya tiba-tiba dingin, lebih dingin daripada puncak. Bisa jadi Allah kuasa. Nah, tapi ini hati-hati, ini bisa jadi tanda kiamat sudah dekat. Bisa jadi dingin, sejuk, semriwing, pada mati aja lagi ngaji. Lagi ngaji pada mati, ya. Alhamdulillah atau innalillahi? Alhamdulillah ya. Berarti kita dianggap sebagai orang yang beriman dan orang yang Islam. Ini terakhir ya. La taqumus hatta yab'atsallahu rihan thayyibah. Tidak akan terjadi kiamat hingga Allah mengirimkan angin yang baik, angin yang sejuk, angin yang lembut ya. Gitu. Sehingga matinya bukan kesakitan, matinya keenakan. Kalau sekarang ya, baik yang beriman ataupun yang Islam, kalau mati sekarang enak atau sakit? Sakit ya. Kata Rasul, seperti ya binatang yang masih hidup kemudian kulitnya dipisahkan dari dagingnya. Itu sakitnya. Atau seperti batang yang berduri nyangkut di kerongkongan, nyangkut di tenggorokan, dicabut dengan kencang. Kayak apa tuh rasanya? Tapi nanti ada zaman, akhir zaman, di mana Allah bikin ya angin yang lembut, sejuk, dan dengan itu kemudian orang Islam, orang yang beriman meninggal dunia. Kemudian wayabqa syirarun nas ya. Jadi patak bidu ya. Angin itu akan mencabut ruha kulli mu'min, nyawa setiap orang yang beriman, wa kulli muslim, dan nyawa setiap orang Islam. Makanya jaga iman, jaga Islam. Bagaimana caranya menjaga iman dengan jaga Islam? Jaga ketakwaan. Karena takwa itu jembatan yang menghubungkan antara iman dan takwa tadi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yabqa, dan yang tersisa, yang nanti akan menyaksikan dan mengalami dahsyatnya kiamat itu syirarun nas ya. Apa? Manusia yang paling buruk. Ya taharujuna fiha taharujal khumur katanya. Mereka berbuat keji seperti perbuatan keledai. Fa'alaihim taqumusa'ah. Maka kepada mereka lah kiamat itu ditimpakan. Jadi nanti ini khusus ya, bukan untuk orang kafir, bukan untuk orang fasik, bukan untuk orang zalim, bukan untuk orang musyrik. Tapi ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Hadisnya panjang itu. Kalau umatku, kata Rasul, sudah melakukan 15 perkara, maka Allah akan timpakan kepada mereka pertama angin merah. Angin merah ya. Kalau tadi kan angin sejuk, ini angin merah, berarti apa? Panas banget, Bu. Setelah itu Allah timpakan kepada mereka longsor, Bu. Longsor. Jadi banyak itu yang mati tertimbun longsor. Baru yang ketiga adalah wajahnya, bentuknya, rupanya masih bentuk rupa wajah manusia, tapi kelakuannya seperti binatang. Sudah belum sekarang? Hati-hati ya. Ya selebihnya sampai asar ya. Jadi saya persilahkan kepada dari PD ya untuk memimpin acara silaturahim antara Majelis Taklim Ummahat ya Al Faruq ya, kemudian dengan pimpinan cabang Persis Cilincing ya. Silakan kami persilahkan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa.